Halo guys, selamat datang di channel Kevin Me. Kembali lagi sama gua Kevin di sini. Di depan kita sudah ada Marvel Legends Gamerverse, Black Cat and Black Suit Spidey dari game Spider-Man 2. Langsung aja kita bahas dari packagingnya. Tampak depan seperti ini. Kiri, nama dan profile picture dari gamenya. Yang Black Suit Spidey agak burem ya. Kanan, setengah badan. Ya ampun, beneran low res guys. Kok bisa sih Hasbro? Atas Gamerverse, bawah Legalisit, belakang info figure apa saja yang ada pada wave kali ini. Langsung saja kita buka, dan ini dia yang kita dapatkan di sini. Kita akan bahas dari aksesorisnya dahulu. Untuk Black Cat, 2 buah ekstra tangan, 1 pos terbuka, dan 1 lagi mencakar. Scalpnya oke, berwarna hitam dengan penjo putih di ujung jari dan punggung tangannya. 1 buah Wand of Watum, sebuah artefak yang sebenarnya juga ada di Deadpool 2 Pack. Tepatnya di dalam koper Hydra milik Bob. Namun tentunya di sini memiliki detail dan paint job yang lebih akurat seperti pada game ataupun komiknya. Dan ini dia Felicia Hardy aka Black Cat. Kita akan bahas dari head sculptnya terlebih dahulu. Secara kemiripan terbilang lumayan. Hanya saja menurut gua pada versi gamenya lebih tirus dibandingkan dengan figurnya. Untuk sculpt dan paint jobnya cukup rapi, dan paint job untuk matanya juga terbilang bagus. Rambutnya sendiri ditambahkan weathering supaya tidak flat. Ponytail di sini bisa diputar seperti ini, jadi jangan khawatir akan artikulasinya nanti. Masuk ke bagian badan, bagus banget, sudah semirip kostum di gamenya. Baik dari lining atau garis-garis di depan, dan juga di belakang. Jelas ya, Hasbro menggunakan mold baru untuk figur ini. Kemudian paint jobnya yang berupa lining berwarna putih di torso, back, leher, bahu sampai lengan, kaki, serta detail-detail bulu pada lengan, juga betis, begitupun dengan heelsnya, semuanya mirip. Nah, tangan yang terpasang di sini, 1 memegang dan 1 mengepal. Hasbro, kenapa sih kalau kasih ekstra tangan tuh suka nanggung gini loh? Masa nggak ada yang sepasang? Ampun. Overall, untuk Black Cat, ini sudah cukup sesuai dengan versi gamenya. Sekarang beralih ke Black Suit Spidey, 2 pasang ekstra tangan, 1 pasang tweeping, dan juga merangkak. Symbiote Spidey di game ini memang berbeda. Part web shooternya berbentuk seperti ini. 1 symbiote tendrils atau sulur yang berwarna hitam. Sculptnya menyerupai web Spidey, hanya ini lebih tebal dan berserat. Sayangnya, aksesoris ini cuma diperuntukkan sebagai web untuk berayun, bukan symbiote tentacles seperti serangan di gamenya. Gue sih jujur ya, lebih prefer tentacles. Meski begitu, ini merupakan aksesoris baru. Dan ini dia Black Suit Spidey. Kita akan bahas dari head sculptnya terlebih dahulu, yang pada versi gamenya sedikit lebih glossy dibandingkan figur ini. But, untuk teksturnya sih terbilang bagus. Part lensa matanya semestinya jauh lebih glossy dan bertekstur seperti part yang berwarna hitam. Tampak sampingnya seperti ini, dan bagian belakangnya seperti ini. Masuk ke bagian badan, sculptnya sudah sesuai dengan versi gamenya, yang mana suit ini lebih menyerupai armor ketimbang sekedar menyelimuti kostum Peter. Pada part leher, bahu, dan bicep, torso samping, paha luar, dan dalam, sebenarnya lututnya juga, tapi di sini nggak terlalu jelas, serta bagian belakang betis berupa serat-serat symbiote. Jadi kalau kalian bandingkan di gamenya, kurang lebih seperti itu. Nah, meanwhile, di luar part yang tadi gue sebutkan, semuanya seperti armor plate. Sayangnya, di sini kita lihat nggak ada butterfly joint. Padahal buat Spidey, itu poin yang sangat penting untuk artikulasinya. Yang pasti, insignia symbiote di sini tersculpt dan memiliki paint job yang cukup rapi. Ya, ada aja sih yang tipis-tipis begini, ya sudahlah. Tangan yang terpasang di sini dalam posisi mengepal. Overall, figur ini sudah cukup mirip dengan versi gamenya. Masuk ke sesi artikulasi. Untuk Black Cat, kepala bisa 360 derajat, menunduk segini, menengadah segini, sender kanan kiri bisa, tangan terangkat sejauh ini aja, 360 derajat, dan sayang juga tidak ada butterfly joint, swivel pada bicep, siku ditekuk sejauh ini karena double joint, swivel pada pergelangan tangan, hinge, swivel pada bagian torso atas, crunch segini, ke belakang segini, wow, miring kanan, miring kiri, kaki ke depan sejauh ini, kaki ke depan sejauh ini, ke belakang mentok, swivel pada paha, siku ditekuk sejauh ini karena double joint, telapak kaki ke depan sejauh ini, ke belakang segini, pivot, and split. Ya lumayan. Black Suit Spidey, kepala bisa 360 derajat tentunya, ke bawah
not so much. Ke atas juga, sender kanan kiri bisa. Tangan terangkat segini aja, 360 derajat. Swivel pada bicep. Siku ditekuk sejauh ini karena double joint. Swivel pada pergelangan tangan. Hinge. Swivel pada torso atas. Crunch sejauh ini. Ke belakangnya, miring kanan, miring kiri. Kaki ke depan sejauh ini. Ke belakang segini. Swivel pada paha. Kaki ditekuk sejauh ini karena double joint. Swivel pada boot line. Telapak kaki ke depan sejauh ini. Ke belakang, pivot, and split. Ya, not perfect, but lumayan. Tampak depan dari kedua figur ini seperti ini. Kanan, kiri, belakang, tampak atas, dan bawah. Tinggi dari kedua figur ini, Black Cat berada di 15,5 cm, dan Black Suit Spidey berada di 15,7 cm. Dan berikut perbandingannya dengan Marvel Legends Black Cat versi klasik, dan juga Black Suit Spidey versi Secret Wars, serta Human Torch versi retro di bagian belakang. Dan saatnya berpose ria. Bisa seperti ini, atau seperti ini, dan landing pose seperti ini. Masuk ke sesi penilaian. Black Cat detail masih bisa gua kasih 5 karena cukup mirip dengan gamenya, meski agak kurang tirus. Paint job, ya since hitam putih aja, jelas 5. Aksesoris, secara jumlah ya oke. Cuma gue sebel aja kalau kasih tangan gak ada pasangannya. Nanggung. Gue kasih 4,5. Artikulasi skornya masih 5. Price, gue PO di harga Rp465.000, harga wajar Marvel Legends, so 5. Total skornya adalah 4,9. Black Suit Spidey, detail, ini pun sama, gue kasih 5. Paint job, ini juga simple, cuma hitam putih. Namun Hasbro mestinya bisa maksimalkan di bagian lensa matanya. Gue kasih skor 4,5. Aksesoris sama, cukup secara jumlah, cuma gue berharap dapat satu aksesoris tendrils atau tentakel yang cukup besar sebagai signature move dari suit ini. Skornya 4,5. Artikulasi, ya masih gue kasih 5 lah ya, biarpun no butterfly joint. Price, gue PO di harga Rp650.000, harga agak mahalnya Marvel Legends, so 4,5. Total skornya adalah 4,7. Overall, kedua figur ini menurut gue wajib untuk kalian koleksi. So, buat kalian yang mau taktis, bisa jadikan harga yang gue dapat sebagai benchmark. Oke, sekian dulu video unboxing gue kali ini. Semoga memberikan info yang jelas dan tentunya menghibur. Boleh bantu dengan like, comment, share, ataupun subscribe, supaya kalian update terus dengan isi channel ini. Thank you for watching. See you on the next video. God bless you all. Bye!